Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo Julianto Taudani selaku presentasi pertama dari kelompok 8, yang mana di sini kami akan membahas tentang 4 sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah tasbih, dan sholat sunnah istikharah. Yang mana di sini saya mendapat bagian yaitu 2 sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah istikharah. Oke, sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dimaksud dengan mengucap kalimat tasbih di dalam setiap sholat itu sebanyak 75 kali. Yang mana bacaan tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita ulangi sama-sama? Nah, kemudian sholat tasbih ini bisa dikerjakan dalam 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Boleh dikerjakan di siang hari ataupun malam hari. Dan juga kalau kita kerjakan di siang hari, itu cukup dengan 1 kali salam. Kalau dikerjakan di malam hari, itu menggunakan 2 kali salam. Yang mana yang tasbih kalau menggunakan 2 rakaat yaitu usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Bisa diulangi? Usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau 2 rakaat. Atau bisa kita lihat dari perbedaannya itu raka'atain. Itu yang berarti 2 rakaat. Raka'ataini 2. Kemudian kalau sholat niat sholat tasbih 4 rakaat itu usolli sunnat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saya ulangi. Usolli sunnat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nah, kemudian di sini saya ingin bertanya dulu pada teman-teman, apakah di niat sholat tasbih ini sudah dipahami atau bagaimana? Sudah ya? Oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya itu rukun sholat tasbih. Itu yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram yang mana seperti kita sholat wajib pada umumnya. Tahu nggak? Tahu. Oke. Kemudian kita langsung ke praktek ke sholat tasbihnya. Izin pada teman-teman untuk berdiri sebentar. Oke. Enggak, saya ada. Izin berdiri. Oke, jelaskan. Niat tasbihnya itu usolli sunnat tasbih ibarat musik daki ada Allah Ta'ala. Nah, yang dimana tadi saya katakan terdapat itu terdapat 75 kali tasbih. Kalau 4 rakaat itu 75 kali 4 berarti 300 kali pembacaan tasbih. Nah, ini dimanakah letak pembacaan tasbih tersebut? Silakan dijelaskan. Yang pertama yaitu setelah selesai kita membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Sekarang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu membaca surah pendek. Setelah baca surah pendek misalnya minal jinnati wan nas. Setelah itu baru kita baca tasbih.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ingat ya, selesai membaca Al-Fatihah dan surah pendek itu membaca tasbihnya sebanyak 15 kali. Kemudian yang kedua di ruku. Ruku subhan rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Ruku 10 kali. Jadi yang pertama itu selesai Al-Fatihah dan surah pendek 15. Pas selesai pembacaan subhan rabbiyal azim pada saat ruku itu 10 kali. Jadi itu sudah dihitung sebanyak 25 kali. Nah, kemudian selesai ruku itu i'tidal. Bismillah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu kita baca 10 kali. 10 kali. Rabbana lakal hamdu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 10 kali. Nah, kalau kita hitung dari selesai pembacaan surah Al-Fatihah dan surah pendek, ruku dan i'tidal, kita hitung sama-sama kita gabung menjadi 35. Nah, selesai itu sujud. Sujud. Sorry ya teman-teman, sorry ya. Kita sujud itu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, terus kita baca tasbihnya. Selesai itu 10 kali. Sujudkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Jadi kita hitung dari awal pertama kali surah Al-Fatihah menjadi berapa itu sudah? 45 ya? 45. Nah, selesai itu kita duduk di antara dua sujud. Selesai membaca doanya, kemudian kita langsung baca tasbihnya. Tasbihnya itu sebanyak 10 kali pada saat duduk di antara dua sujud. 10 kali. Jadi kita hitung sudah menjadi 55. Nah, kemudian kita lanjut ke sujud kedua. Sujud kedua ini kita selesai baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita baca lagi 10 kali. 10 kali. Nah, begitu. Jadi seluruhnya itu sudah 65 ya. Nah, 65. Ya, mungkin yang terakhir itu bukan mungkin. Memang udah yang terakhir itu adalah yang dinamakan duduk istirahat. Yang mana duduk istirahat ini adalah duduk sebentar. Begini, kita kan udah sujud kedua nih. Biasanya kan kalau kita melanjut ke rakaat selanjutnya kita langsung diri, benar nggak? Ya, nah itu yang dinamakan duduk istirahat. Duduk istirahat itu kita sujud di sujud kedua, terus kita duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk sebentar. Duduk sebentar, baru kita baca tasbih 10 kali. Setelah baca tasbih 10 kali, baru kita lanjut ke rakaat kedua. Bisa dipahami? 25. Jadi kalau kita kali 4 itu 300 kali pembacaan surah tasbih. Surah tasbih, pembacaan tasbih. Nah, mungkin dalam surah tasbih ini apakah ada yang kira-kira kurang masuk atau gimana? Karena saya juga menjelaskan ini kurang agak susah, guys. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Apa? Masih. Kita lanjut sampai ke rakaat 4. Jadi kan rakaat kan 75 kali 4 300 kali tasbih. Lupa tasbih itu ada nanti kita bahas. Kalau ini aja, langsung aja ya. Kalau lupa tasbih itu misalnya di ruku. Kita ruku nih. Ruku. Kira berapa ini? Kira-kira kita baru 8. 8 itu kita mengikut dari keyakinan kita yakin. Kalau kita berapa ini 8? Oh, berarti tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi kita harus yakin. Kok kita harus yakin di mana sampai batas mana kita mulai tasbih. Intinya yakin dulu. Yakin. Nah, intinya yakin ya? Ya, yakin. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya yaitu hukum sholat tasbih. Hukum sholat tasbih itu adalah sunnah. Sunnah artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, kemudian waktu-waktunya tidak diperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat tasbih. Itu yang pertama selesai sholat subuh sampai munculnya matahari. Itu tidak diperbolehkan kita sholat tasbih. Kemudian pada saat kepala kita sejajar dengan matahari, itu tidak boleh
tidak boleh surat tasbih. Kemudian pada saat selesai asar sampai sebelum maghrib itu tidak diperbolehkan untuk surat tasbih. Nah, tuh. Mungkin doa salat tasbih. Mungkin teman-teman juga sudah baca semalam, mungkin sudah saya kirim di makalah itu. Jadi ini saya baca dulu ya, biar ada tambahan dikit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa salat tasbih. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa ala ahlil yakin wa nusrata ahlil tawra wa hadama ahlil sabar wa ajala ahlil hasya wa tulaba ahlil rubah wa tubatu ahlil wara min irfan ahlil ilm hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tajidni an masa'ka hatta a'lama bi ta'atika amal asbiqu bi ridhaka hatta an-nasihaka bi taubatil khawfan minka hatta aqusalaka nasihata hayatan minka wa hatta atrafa alayka fi umrika kullaha wa hatta akuna usinu zanna bika subhanal khaliqin nur. Mungkin itu salat doa salat tasbih. Kemudian salat tasbih ini apakah udah bisa dipahami teman-teman? Mungkin udah ya. Kemudian dilanjut ke sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah berrakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim untuk meminta petunjuk pada Allah. Sudah bingung antara berupa pilihan atau merasa ragu untuk memilih sesuatu. Biasanya ini sholat istikharah ini digunakan untuk memilih pilihan pasangan untuk seumur hidup biasanya. Dan biasanya itu udah menjadi istri biasa. Tapi bukannya itu hanya untuk memilih pasangan hidup juga untuk surat istikharah ini, untuk memilih bagaimana pendapat ataupun pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, itu nanti. Kemudian niat salat taharah, niat salat istikharah adalah usul sunnah istikharah di rakaat ini mustaqbil kiblati ada anillahi ta'ala. Maka bisa diulangi usul sunnah istikharah di rakaat ini mustaqbil kiblati ada anillahi ta'ala. Kemudian sholat istikharah ini seperti sholat biasanya 2 rakaat. Yang mana lebih bagusnya di rakaat pertama itu kita baca surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, bukan Al-Kautsar, sorry. Surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, di rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Nah, doa untuk sholat istikharah ini biasanya kita menggunakan yaitu pembacaan hamdalah dan sholawat di awal, kemudian doa khusus di pertengahan dan diakhiri dengan penutup doa. Contohnya begini, membaca sholawat di awal doa itu yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan begitu bacaan hamdalah atau sholawat sebelum pembacaan doa khusus untuk surat istikharah. Kemudian pembacaan doa khusus untuk istikharah ini misalnya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka wa la qudratika wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amr. Nah, ketika kita menyebut hadzal amr itu kita boleh menyebutkan nama bukan nama seorang sih, sesuatu yang membingungkan bagi kita atau tujuan kita untuk sholat. Nih, kita mau jodoh, jadi jodoh misalnya si Darel misalnya jodoh dengan Iqbal misalnya sih. Enggak, bukan misalnya tentang kawan-kawan sekali ya. Nah, kemudian si Darel ini berdoa. Pasti doa ada muahad dan amal. Kemudian dia menyebut nama Iqbal sama nama orang tuanya. Gitu. Iya. Iqbal binti siapa bisa namanya bapaknya? Bukan masa. Nah, Muhammad Yusuf lah begitu. Jadi begitu ta'lamu hadzal amr, nama seorang misalnya, ataupun kalau tidak nama itu biasanya akan menggunakan untuk sesuatu yang merasa ragu-ragu. Kita sebut pekerjaan kita yang merasa ragu-ragu ataupun pilihan. Misalnya ini, kita kan sebelum tamat SMA dulu kita mau pilih kuliah di mana, di sini atau di sini. SMA bagus begitu. Nah, kita pilih yang mana bagusnya. Jadi kita sholat istikharah, pas di ta'lamu hadzal amr tersebut nama kampus itu. Bagaimana nama yang mana yang bagus buat kita.
nanti Allah SWT berikan. Nah begitu. Waktu pelaksanaan sholat istikharah ini yang bagus itu di 3 malam. Dan waktu yang tidak diperbolehkan sholat istikharah itu seperti waktu yang tidak diperbolehkan pada saat sholat tasbih. Mungkin ini itu ada apa bisa dipahami di bab kita sholat istikharah. Intinya sholat istikharah ini seperti sholat biasanya, tetapi hanya ada doa khusus. Mungkin itu. Mungkin hanya itu dari saya. Teruskan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan kepada kawan-kawan. Ingin bertanya, silakan. Lakukan 3 kali 3 sesi 3 orang ya guys ya. Silakan. Mau ikut? Bisa. Silakan. Kamu bersih apa? Udah. Tidak. Ya. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kepala Badan Putih yaitu Ananda Julian yang sudah khususnya memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya memberikan beberapa pertanyaan atas materi yang sudah dijelaskan tadi. Tadi Anda sudah menjelaskan mengenai pengertian sholat tasbih dan sholat toharoh, sholat istikharah, cara pelaksanaannya, khususnya dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan memperspesifikkan beberapa praktek saja. Contoh, sholat istikharah itu adalah sholat yang dilakukan untuk menemukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan yang terbaik. Nah, ada ketika kisah seorang si fulan tersebut mengerjakan sholat istikharah untuk mendapatkan petunjuk yang baik atau menemukan pilihan yang baik baginya. Nah, ketika dia sudah sholat istikharah, dia mendapatkan pilihan yang dia dapatkan. Nah, ketika dia mendapatkan pilihan yang dia dapatkan, ternyata pilihan yang dia dapatkan tersebut adalah pilihan terburuk baginya dan membawa kerusakan baginya di kehidupan nyata. Nah, menurut pemahaman Anda atau berdasarkan pengetahuan yang telah Anda pelajari, apakah sholat istikharah itu salah ataupun cara pengerjaan yang dia lakukan itu salah menurut kaidah fikih? Coba Anda jelaskan menurut perspektif ahli tauhid dan ahli fikih. Ini itu saja. Oke. Izin bertanya, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai sunnah sholat tasbih. Bagaimana Anda menilai perbedaan tersebut dari perspektif ibadah dan hadis? Ibadah dan hadis. Coba boleh ya, silakan boleh. Yang coba yang tanya, salah tanya. Oh. Tanya. Sama ke? Oh, silakan bantu. Langsung saja ke intinya. Silakan. Langsung saja ke intinya ya. Di sini saya penasaran ingin bertanya kepada penyelesaian ya. Kira-kira ketika seorang pengen banget nih melakukan sholat tasbih atau sholat taharah. Nah, sholat tasbih kan ada doanya kan? Doanya sebelum sholat taharah, sholat istikharah. Nah, sholat istikharah kayak sholat tasbih. Nah, kan selesai sholat tasbih itu kan ada doanya kan? Nah, ada doanya. Dan selesai sholat istikharah itu ada doanya juga. Nah, sholat istikharah nih kan doanya ketika
pilihan. Nah, misalnya kalau kita tidak tahu doanya itu kan bahasa Arab tuh. Nah, boleh nggak bahasa Indonesia? Atau, nah pertanyaan yang selanjutnya tuh, yang untuk sholat tasbih. Yang pertama tadi kan sholat tasbih. Yang pertanyaan aku yang kedua nih sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu kan ada doanya setelah sholat kan. Nah, kalau orang pengen banget sholat tasbih itu kan, boleh nggak misal bahasa Indonesia doa? Kita kan nggak hafal doa maksudnya. Itu Itu sama apa? Iya, Udah sama ya. Soalnya itu berarti bagaimana kalau orang nggak tahu bahasa tapi dia pengen banget sholat. apakah bisa menggunakan bahasa bisa bagaimana gitu ya? Atau bagaimana lah penjelasannya? Mungkin itu juga oke saya contoh pertanyaan dari Wahyuda tadi. Jadi kan anda bertanya apa intinya itu kalau nggak salah jawaban pasangannya itu salah atau tidak? Ya. Ya kan? Kan tidak. Apa intinya itu kan salah atau tidak kan intinya? Nah, pertama, apakah sholat istiqoroh itu salah atau cara pengerjaannya itu yang salah? Nah, dua itu harus dijelasin. Oke, menurut para ulama dari tauhid mengatakan bahwasanya masalah itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah sebab mengapa? Sebab kita hanya berdoa dan berusaha. Semua itu terjadi bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah mengaturnya, gimana kehidupan kita bagaimana. Intinya kita itu hanya berusaha bukan untuk menuntut hasil. Paham nggak? Kita itu hanya berusaha bukan untuk menuntutkan hasil. Jadi Allah yang sudah menentukan bagaimana kita ke depannya kita tidak tahu. Cuma kita hanya bisa berdoa, tawakal dan sebagainya. Nah kemudian jadi juga Anda minta dari pendapat ahli tauhid. Pendapat dari ahli tauhid bahwa itu pasrah sepenuhnya dan sepenuhnya Allah. Intinya kita itu hanya bisa terima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itu menurut kata ilmu tauhid, untuk ulama ilmu tauhid. Dan juga jika hasilnya buruk, berarti Allah sedang mendidik kita, mungkin tidak sedang mendidik kita, mungkin dengan ujian dan lain sebagainya. Jika Allah memberi kita, Anda tadi mengatakan bahwa pilihan yang kita dapat itu ternyata buruk, tadi kan pernah salah, benar nggak sih? Ya benar. Berarti itu Allah sedang mendidik kita, sedang memberi ujian kepada kita. Paham nggak? Ya, itu. Kemudian juga ada komentar dari pendapatan dari ilmu fikih, dari ulama ilmu fikih. Imam An-Nawawi dari Ibnu Hajar Asqalani pernah berkata bahwasanya ketenangan hati terhadap satu pilihan atau kemudahan dalam menuju pilihan itu adalah Allah semua yang akan menjawabnya. Intinya itu dari pertanyaan Nawawi tadi jawabannya kita hanya bisa berusaha dan lain sebagainya. Yang ngatur dari segala urusan ataupun pekerjaan dunia ini hanya Allah. Jadi apa yang intinya kita bisa berusaha. Kalau Allah beri itu jalani saja. Mungkin itu ada hikmahnya ataupun Allah lagi memberi sesuatu yang gimana gitu. Ya apakah bisa dipahami? Silakan kalau mau menyangka teman-teman kira-kira kurang masuk. Silakan di apa? Di sini. Kemudian kita sedang menjawab pertanyaan dari Iqbal. Sebenarnya ini saya yang bertanggung jawab atau bagaimana karena saya juga masih belajar. Jadi saya juga nggak bisa ngomong seenaknya. Jadi kalau saya pernah belajar di pondok dulu atau bagaimana, Allah itu tidak mempermudahkan hambanya untuk melakukan kebaikan. Itu bahasa Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Latin atau bahasa Indonesia. Dan begitu jadi saya juga minta maaf balik kalau ini sebut dari saya. Nanti juga saya tanyakan kepada Pak Rofi bagaimana jawabannya. Karena kalau saya pernah belajar di pondok itu, Allah itu tidak mempersulitkan hambanya
paham? Iya. Itu. Oke. Kemudian pertanyaan dari Darel. Apa tadi? Lupa ya? Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kesunahan sholat tasbih. Bagaimana Anda menilai perbedaan tersebut dari majelis ibadah dan hadis? Perbedaan ini wajar dan sah. Karena apa? Karena sumber perbuatan perbedaannya adalah penilaian terhadap keabsahan hadis, bukan perbedaan dalam prinsip syariat. Jadi perbedaannya ini adalah penilaian terhadap keabsahan dan keabsahan hadis dan perbedaan dalam prinsip syariat. Gitu. Maka tidak boleh saling menyalahkan. Mengapa? Yang mengamalkan berdasarkan keyakinan hadisnya bisa diterima untuk fadilah amal dan digunakan untuk perbuatan kebaikan. Baik. Kemudian yang meninggalkannya itu berdasarkan kehati-hatian dalam ibadah mahdah. Itu dari yang saya minta. Bisa Jadi teman-teman yang ingin menambahkan ataupun tadi saya menjawabnya kurang maksimal ataupun kurang lebih paham, silakan kawan-kawan yang ingin menambahkan atau ingin menambah. Tidak ya? Mungkin cukup sampai di sini. Dari presentasi saya pada hari ini, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada semua. Karena saya juga masih belajar di sini dan juga saya belum bisa menyampaikan atau mempresentasikan dengan baik karena saya juga tidak pernah di bidara begini. Kalau di mondok itu semuanya kan laki-laki semua, tidak perempuannya campur, jadi tidak pernah begini. Oke, mungkin itu dari saya. Bila saya berhidayah berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan yaitu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha dan sholat sunnah witir. Nah, di sini al-fakir yang sedikit ilmu itu tidak ada bandingan kalian. Saya ini menjelaskan sedikit demi sedikit ya kan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sholat duha, nah kita mengetahui apa itu dulu sholat ya kan. Nah, ngapain kan tulis ya kan?
Nah, kitab itu bab yang menerangkan sholat. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sholat sunnah, nah kita mengetahui apa dulu itu sholat, ya kan? Nah, sholat adalah nah, mari ini adalah kita wa kami sholat. As-sholatu hiya lughatan ad-du'a'u wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil taslim. Nah, coba kita baca bareng-bareng. Kitabu ahkamis sholati. As-sholatu hiya lughatan ad-du'a'u. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir. Wa muftatahatun bit taslimi. Nah, sholat adalah menurut bahasa yaitu doa. Kemudian menurut syarat itu adalah beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, itu adalah sholat. Kemudian sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Sholat sunnah dengan sebab dan sholat sunnah dengan bighairi sabab. Nah, sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan sebab seperti sholat istisqa, sholat kusuf atau busuk. Kemudian sholat yaitu dengan tanpa sebab, yaitu adalah dengan seperti contoh sholat duha, sholat witir, kemudian sholat mutlak, sunnah mutlak. Nah, ini adalah sholat sunnah. Kemudian kita akan membahas sholat duha dan sholat witir. Nah, kita hapus dulu kan, nggak apa kan? Ya.
Nah, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang paling sedikitnya yaitu adalah 2 rakaat dan paling banyaknya yaitu 12 rakaat. Dan 12 rakaat ini adalah menurut kaul yang dhaif. Adapun menurut kaul muqaddam atau kaul ashab yaitu 8 rakaat dengan masing-masing 2 rakaat 1 salam 1 salam. Nah, adapun waktunya yaitu dari terbitnya matahari, sekiranya kalau zaman dahulu itu mengukurnya itu pakai tombak. 1 tombak sekiranya matahari sudah keluar 1 tombak, maka itu sudah masuk waktu duha sampai ke waktu tulu isab, yaitu matahari terbitnya matahari ke arah condongnya ke barat, yaitu ketika hampir zuhur gitu. Nah, adapun di waktu matahari di atas kepala yaitu diharamkan sholat, namanya sholat istighla. Di dalam ilmu nahwu itu ala samsi, istighla ala samsi, yaitu matahari di atas kepala kita. Nah, itu. Kemudian sholat duha disunahkan membaca ketika setelah rakaat pertama yaitu membaca surat Asyam. Kemudian di rakaat kedua yaitu surat Ad-Duha. Nah, ini tadi yang saya dijelaskan itu paling sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat, kemudian paling banyaknya itu 12 rakaat, dan ini menurut kaul yang dhaif. Nah, ini adalah menurut kaul yang dhaif. Adapun menurut kaul yang ashab yaitu 8. Adapun menurut kaul yang asal atau mutamad yaitu 8 rakaat. Nah, ini terserah kita mau memilih yang 8 atau memilih yang 12, dan ini memiliki fondasi masing-masing. Nah, kemudian di rakaat pertama yaitu disunahkan membaca surat Asyam, kemudian surat Ad-Duha. Nah, namun itu adalah tidak diwajibkan. Yang kita perlu poin-poinnya yaitu rukun-rukunnya. Adapun sebelum kita mengetahui sholat, nah, ada ulama yang mengatakan jika kita sholat kita tidak mengetahui itu rukun, syarat-syaratnya sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, itu hukumnya zalim atau tidak sah. Misalnya kita itu kita ketika sholat ya kan, ketika sholat itu mengangkat tangan ya kan, ketika niat ya kan. Nah, ketika mengangkat tangan itu kita berkeyakinan itu wajib ya kan. Nah, padahal itu sunnah.
nah itu menurut ulama tadi itu tidak sah sholatnya karena dia mewajibkan yang sunnah, itu zalim namanya. Nah, perkara rukun sholat itu ada 18. Di sini diterangkan di kitab Fardhu Thariq ada 18. Yang pertama yaitu niat sholat duha. Nah, mari kita baca niat sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, kita harus mengetahui dulu mana yang wajib di niat ini. Nah, diterangkan di dalam kitab itu perkara yang diwajibkan di dalam sholat ini niat itu adalah ketika kita niat kadang-kadang itu kan panjangan usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan gitu kan panjang bela-bela gitu kan. Nah, padahal yaitu yang diwajibkan cuman li'ta'yid yaitu keharusan dalam sholat itu usolli, kemudian nama sholatnya, kemudian cuman ini ketika kita menjadi makmum atau imaman maka ditambah imaman atau makmuman. Nah, ini yang diwajibkan di dalam sholat sunnah. Adapun di dalam sholat fardu itu ada 3 usollinya. Nah, ketika kita sholat fardu dibandingkan dengan sholat wajib, ketika sholat wajib kita diharuskan cuma 2 usolli duha, udah langsung takbir gitu. Namun ketika sholatnya fardu yaitu ada 3 usolli fardhul maghribi, yaitu kefarduannya itu harus ada. Tapi ketika di sholat sunnah, karena ini namanya sunnah, maka disunnahkan. Dan seterusnya ini raka'ataini lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati itu sunnah, tidak diwajibkan. Nah, niat sholat itu diletakkan di dalam hati, ya kan? Bukan di ucapan doang. Nah, itu namanya niat. Berbarengan dengan takbir, tidak mengangkat tangan, tidak apa-apa, itu sunnah. Nah, kemudian yaitu berdiri bagi yang mampu, kalau tidak mampu berdiri yaitu duduk saja, kalau tidak mampu duduk ya berbaring, kalau tidak mampu berbaring ya mati saja, ya kan. Nah, kemudian sholat duha, siapa yang ingin mempraktekkan? Vicky. Mehmet praktekkan. Nah, belum praktekkan. Nah, sudah kita ketahui sholat duha itu seperti sholat subuh, namun sholat subuh kan ada qunutnya, namun ini tidak ada qunutnya, sama saja. Cuman dalam niatnya saja beda. Adapun doanya sholat duha, apakah sudah hafal semuanya? Nah, itu ada jadi kaitannya juga kan? Nah, itu hafalin sendiri lagi. Nah, kemudian kita beranjak ke sholat sunnah witir.
artinya adalah ganjil. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir yaitu setelah sholat isya sampai tulu'il fajar, yaitu sampai keluarnya fajar sebelum subuh. Nah, adapun sholat witir ini dikerjakan bisa 1 rakaat dan sempurnanya 3 rakaat. Adapun paling sempurna itu 5 rakaat dan mau sempurna lagi 11 rakaat. Nah, kemudian jika orang mengerjakan witir sebelum isya disengaja ataupun tidak disengaja itu tidak berdosa, namun tidak sah sholatnya. Nah, adapun sunnahnya sholat witir yaitu ketika 2 rakaat. Ketika 2 rakaat yaitu rakaat pertama membaca surah Al-A'la, kemudian di rakaat kedua yaitu surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua, surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang tersendiri tadi, sholat cuma 1 rakaat itu membaca 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Nah, kemudian apakah boleh sholat witir itu langsung 3 rakaat tanpa 2 rakaat atau 1 rakaat? Boleh hukumnya. Namun itu harus tidak ada tahiyat awalnya seperti sholat maghrib supaya tidak menyerupakan sholat fardu. Nah, itu boleh hukumnya. Nah, kemudian boleh tidak mengerjakan sholat witir itu 5 rakaat? Boleh, 7 rakaat boleh, asalkan ganjil dan asalkan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, cukup sampai sekian. Kita buka sesi tanya jawab, yaitu 3 pertanyaan. Silahkan bertanya. Bagaimana seorang muslim dapat mengintegrasikan sholat duha dan witir dalam rutinitas harian yang padat, serta manfaat spiritual yang dapat diperoleh dari konsistensi tersebut? Siap. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Kemudian siapa lagi? Silakan. Apakah sholat witir tetap bisa dilaksanakan meski sudah dilaksanakan pada sholat tarawih dan bagaimana? Nah, kemudian satu lagi siapa? Nah, bisa silakan. Baik, terima kasih kepada Alia. Sholat witir disebut sebagai penutup sholat malam. Jelaskan makna dari penutup tersebut dan kaitannya dengan kedekatan spiritual seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tunggu dulu ya, saya bikin jawaban dulu. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu pertanyaan jelaskan bagaimana seorang muslim dapat mengintegrasikan sholat duha dan witir dalam rutinitas harian yang padat serta manfaat spiritual yang dapat diperoleh dari konsistensi tersebut. Nah, padat banget kayaknya ya, padat banget ya waktunya ya. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau orang kuat keinginannya untuk sholat duha dan sholat witir itu pasti bisa ya kan. Nah, meskipun itu pada waktunya.
Nah, kalaupun orang yang tidak pada waktunya seperti kita mahasiswa ini kan kadang-kadang dia nggak ada waktu juga ya kan. Nah, kadang-kadang pun nggak sholat juga ya kan. Itu tergantung dari diri masing-masing. Meskipun sesibuk apapun biasanya kalau orang punya keinginan yang kuat itu pasti sholat. Nah, kemudian apa manfaat dari konsistensi tersebut yaitu ada orang yang mengatakan konsisten lebih baik daripada banyak mengerjakan. Seperti kita olahraga ya kan, seperti kita olahraga gitu. Nah, olahraga hari ini minimal 5 menit lah daripada orang yang 1 jam namun esok-esoknya tidak olahraga lagi. Nah, begitu juga konsistensi. Dia tetap mengerjakan, itu istiqomah. Al-istiqomah khairun minal alfi karomah, itu istiqomah lebih baik dari 1000 kekerabatan. Nah, misalnya hari ini 2 rakaat gitu. Hari ini 2 rakaat, besok 2 rakaat. Nah, itu lebih baik daripada orang tersebut hari ini langsung 12 rakaat namun besoknya tidak mengerjakan lagi. Nah, itu lebih baik. Nah, kemudian manfaat dari tersebut itu dan kita sudah tahu ibadah pastilah itu untuk mendekatkan takarub untuk diri kepada Allah, pastilah apalagi sholat duha ya kan. Sholat duha itu apalagi kita ekonominya seret ya kan, ekonominya seret, kebanyakan dosa ya kan. Nah, untuk sholat duha tersebut untuk memperlancar rezeki. Nah, kemudian apakah kita sah sholat kita dengan niat sholat duha tadi untuk supaya rezeki lancar, bukan karena Tuhan? Nah, sah sholatnya. Kita sehari-hari pun sholatnya karena takut disiksa ya kan, karena takut dosa ya kan, bukan karena menghadap kepada Tuhan ya kan. Nah, itu sah sholatnya. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan ya kan, kamu ini sholatnya ingin mencari rezeki kok, katanya kan kok bukan karena Tuhan, nggak sah sholatnya. Nah, itu ada tingkatan imannya. Kalau orang sudah di tingkatan iman itu dia sholat itu karena Allah, bukan karena surga atau neraka. Seperti waliullah yaitu imam itu Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Nah, yang kita ketahui itu Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Dia sholatnya itu katanya itu banyak. Nah, nah, sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan dari Anissa, apakah bahwa sholat witir tersebut disebut sebagai penutup sholat malam? Jelaskan makna filosofis dari penutup tersebut dan kaitannya dengan kedekatan spiritual seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sering kita ketahui kan di setiap bulan Ramadan itu pastilah sholat witir itu di akhir tarawih. Nah, begitu juga di sehari-hari sholat rawatib itu ada 17 yang umumnya dan ada yang sunnah melakukan salat itu ada 10 kata. Yang di dalam 17 rakaat ini sholat sunnah rawatib ini itu salah satunya itu sholat sunnah witir 1 rakaatnya setelah sholat sunnah 2 rakaat isya. Itu dianjurkan sholat sunnah witir 1 rakaat sebagai penutup. Dikatakan dulu saya lupa di kitab Anda bacanya itu sholat witir ini adalah afdolnya paling sholat sunnah, yaitu paling sunnahnya sholat witir. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat tarawih tapi tidak mengerjakan sholat witir itu kurang afdol katanya. Lupa dari kitabnya dulu. Nah, terus ada hadis dari Nabi, ij'alu akhira salatikum bil lail witran, yaitu akhirnya sholat witir di akhir malam kalian. Nah, itu juga menjadi landasan. Nah, ketika kita sudah mengerjakan sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah,
sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, yaitu kita dianjurkan sholat sunnah witir sebagai penutup. Kenapa dia sebagai penutup? Itu sebagai kita untuk mengingat keesaan Allah. Kan Allah itu satu. Nah, sholat witir juga ganjil. Nah, Allah itu paling suka itu menyukai bilangan ganjil. Nah, maka itu sholat witir tadi dianjurkan sebagai penutup dan afdalnya sholat sunnah. Nah, apakah bisa dimengerti? Nah, kemudian pertanyaan dari Sakinah Al-Muwawarah yaitu apakah boleh sholat sunnah witir dikerjakan setelah sholat sunnah tarawih? Ya, benar. Apakah sholat witir tetap bisa dilaksanakan meskipun berdasarkan pada sholat tarawih? Apakah sholat witir tetap bisa dilaksanakan meski sudah dilaksanakan pada sholat tarawih? Dan bagaimana hukumnya? Nah, sholat sunnah tarawih itu tetap bisa dilakukan asalkan waktunya itu sudah masuk waktunya itu setelah isya sampai dulu fajar itu keluarnya fajar. Nah, namun jika kita sudah lewat dari 11 rakaat yang dianjurkan dari Nabi, yaitu tidak bisa lagi. Hukumnya adalah bid'ah dalalah hukumnya. Nah, masih bisa asalkan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu masih bisa dilakukan. Nah, kalaupun dilakukan sebelum isya itu tidak sah dan tidak berdosa. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang menyatakan